Dan ini saya ikhlas ya Allah. Kalau ini amal yang ikhlas, bukakan kami dari gua ini. Akhirnya pintu gua pun bergeser, 3 orang selamat dari ancaman maut di dalam gua. Itu berkat apa? Amal yang soleh, amal yang ikhlas. Sholawat salam kita sah kunjuk wonten ngarsanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarginipun para sahabatipun mugi saged lumampah dumateng kita sedaya. Kula panjenengan keluarga kita tiyang sepuh kita wonten ing yaumil qiyamah mugi saged pikantuk syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Menika temanipun tentang amal yang ikhlas. Ikhlas itu maknanipun suatu amal namung dipun lampahi kanthi niat kangge megoleh ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Boten wonten pamrih sanes-sanesipun niku ikhlas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya beramal dengan ikhlas. Allah dawuh dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah kami diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas untuk agama Allah. Jadi temanya tentang ikhlas. Menika hadis qudsi ingkang nomor 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali yuqdha diadili yaumal kiamati pada hari kiamat alaihi rajulun ustushhida, yaitu seseorang yang mati syahid. Pertama kali nanti di akhirat yang diadili oleh Allah orang yang mati syahid. Mati karena membela agama Allah di medan pertempuran. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'mahu fa'arrafaha. Orang-orang yang mati syahid didatangkan, kemudian dia diberitahu tentang kenikmatan yang diberikan Allah sebagai balasan kepada pahala mati syahid. Fa'arofaha, maka dia pun paham tentang itu. Qala, Allah bertanya, fama amilta fiha, apa yang engkau kerjakan ya tentang syahid itu? Qala, orang itu menjawab, qataltu fika hatta ustushhidtu, aku mati terbunuh untukmu wahai Allah sehingga saya tergolong syahid. Iki maturi ngoten niku. Qala, Gusti Allah dawuh, kadzabta, engkau bohong. Walakinnaka, akan tetapi engkau qatalta li ayyuqala jariun, akan tetapi engkau terbunuh itu li anna yuqala, supaya kamu dikatakan jariun, orang yang pemberani. Faqatkila, maka sungguh kamu telah dikenal sebagai pemberani. Summa umirobihi fahusiba, kemudian diperintahkanlah malaikat bihi kepada orang itu, fahusiba, diseret, ala wajhihi, dengan mukanya, hatta ulqiya finnar, sehingga orang itu dilempar ke neraka. Ini satu kisah yang dramatis. Orang mati syahid tapi tidak bisa masuk surga ya. Kenapa demikian? Karena orang itu berjuang membela agama Allah bukan untuk Allah, tapi untuk ketenaran, supaya dia dikenal orang yang pemberani.
Maka yang semacam ini meskipun kematiannya di tengah medan pertempuran, maka orang ini belum digolongkan mati syahid dan tidak diberikan balasan yang tinggi kepadanya. Sebabipun gak ada niat engkang boten leres, ya, ingin terkenal saja, ingin dibilang sebagai pemberani, pahlawan, ya, itu berat itu, sulit memang. Amal yang ikhlas murni karena Allah tidaklah mudah. Kula dengan harus berjuang, belajar, ya, untuk bisa meningkatkan amal kita ikhlas karena Allah. Ini satu kasus, nggih. Warajulun, nomor 2 ada lagi seseorang ta'allamal ilma wa 'allamahu. Dia telah belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Wa qara'al Qur'an, dia telah membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi, maka dia didatangkan nanti di akhirat. Fa'arrafahu ni'mahu fa'arrafaha. Kemudian dia diberitahu tentang nikmat karena mencari ilmu, mengajarkan ilmu dan juga baca Al-Qur'an itu luar biasa nikmat itu. Qala, Allah dawuh, fama amil tafiha, apa yang kau kerjakan tentang hal itu? Qala, orang itu menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku telah belajar ilmu dan mengajarkan ilmu itu. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca untukmu Allah Al-Qur'an. Qala, Gusti Allah dawuh, kadzabta, engkau bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alimun, akan tetapi kamu belajar ilmu supaya dikatakan orang alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari'un, kamu membaca Al-Qur'an hanya ingin dianggap sebagai seorang qari yang ahli baca Al-Qur'an. Faqad qila, dan kamu sungguh telah dikatakan seperti itu. Summa umira bihi, kemudian diperintahkan malaikat untuknya, fahusiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Diseret orang itu dengan mukanya diseret sehingga sampailah ulqiya finnar, dilempar ke dalam neraka. Ini kasus nomor 2, kasus dramatis nomor 2, orang yang belajar ilmu mengajarkannya, ahli baca Al-Qur'an pun belum bisa masuk surga karena amalnya. Sebabnya apa? Karena dia melakukan itu semua bukan untuk mencari ridho Allah. Tidak dilakukan ikhlas karena Allah, tapi ingin dikatakan seorang yang alim, ingin dikatakan seorang yang ahli Al-Qur'an. Jadi ini tidak mudah berbuat yang ikhlas karena Allah, perlu latihan, perjuangan, dan banyak cara yang lain. Niku amal-amal yang utama. Napa malih kula panjenengan amale biasa, nggih. Itu amal yang syahid luar biasa. Sering baca Al-Qur'an, punya banyak ilmu itu luar biasa. Tapi seperti itu tidaklah berguna jika dasarnya bukan untuk mencari ridho Allah. Nomor kali nggih. Wa rajulun wasa'allahu alaihi, nomor 3 saniki ada 3 kasus di sini. Wa rajulun, ada seseorang wasa'allahu alaihi, telah diluaskan rizki untuknya. Wa a'tahu min asnafil mali kullihi, dia memiliki banyak harta benda, lengkap hartanya, melimpah harta bendanya. Fa'utiya bihi, dia didatangkan pula di hari kiamat nanti. Fa'arrafahu ni'mahu fa'arrafaha, dia diberitahu tentang nikmat-nikmat yang berkaitan dengan amalnya, dia pun tahu itu. Qala, Allah bertanya, fama amilta fiha, apa yang engkau kerjakan tentang amal itu? Qala, dia menjawab orang itu, ma taraktu min sabilin, aku tidak pernah meninggalkan suatu cara jalan, tuhibbu ayyung faqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Saya tidak pernah meninggalkan cara untuk mencintai
suatu amal yaitu berinfak di jalan Allah untuk mencari ridho Allah. Qala, Allah dawuh, kadzabta, engkau bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun. Akan tetapi engkau melakukan itu dengan maksud supaya dikatakan sebagai orang yang dermawan, pemurah. Faqad qila, dan kamu telah dikatakan itu di dunia. Tsumma umira bihi fakhusiba ala wajhihi. Kemudian diperintahkanlah malaikat untuk menggeret orang itu dengan wajahnya. Tsumma ulqiya finnar. Kemudian dilempar ke neraka. Rawahu Muslim wa kadzalika Tirmidzi wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, demikian pula Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Ini kasus yang ketiga, orang yang kaya, dermawan, suka amal, tapi belum bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia berharap dengan amalnya itu hanya ingin ketenaran, dikenal sebagai orang dermawan saja, bukan untuk mencari ridha Allah. 3 kasus ini memberi pelajaran kepada kita betapa sulitnya amal yang ikhlas. Tapi nek kula jenengan mau berjuang, ya, kita akan bisa melakukan amal secara ikhlas. Ya. Bagaimana yang harus kita lakukan supaya amal kita menjadi ikhlas? Yang pertama yang harus kita miliki adalah iman kita kepada Allah haruslah mantap. Nah, niki kathah kula jenengan niku sababiyaipun kula jenengan muslim karena orang tua kita beragama Islam. Kula jenengan muslim karena dulu waktu kecil teman kita Islam, lingkungan kita semua beragama Islam, otomatis kita menjadi muslim. Nah ini kalau terus-menerus tidak ada upaya untuk memantapkan keislaman kita, keimanan kita, seperti itu mudah goyah. Karena agama kita ikut-ikutan dari orang tua, lingkungan. Nah, ini mulai kalau jenengan kedah nambahi bagaimana supaya iman kita ini mantap, muslim kita ini muslim yang sebenar-benarnya, itu harus dilakukan sehingga kepada Allah imannya kuat. Kalau iman kuat kepada Allah, Allah akan diprioritaskan dalam kehidupan, dan yang lain itu tidak menjadi hal yang utama. Dan ini Gusti Allah pun diutamaake, kula panjenengan amal pasti untuk Allah. Kula panjenengan melakukan kebaikan apapun tidak lain itu untuk Allah. Niku ingkang nomor setunggal nggih. Terus caranya supaya kita mantap bisa beramal dengan ikhlas, maka mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman. Nomor kali kula panjenengan kedah ngertos kedudukanipun kula panjenengan dan kedudukannya Allah. Kedudukan kita itu sebagai hamba Allah, kawulane Gusti Allah. Kedudukannya Allah sebagai yang memiliki kita, yang mencipta kita, yang berkuasa, yang maha kekal. Iku kedudukan pun Allah. Mula sering wonten kalimat dipun waos inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semuanya milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Niki luar biasa kalimat niku. Innalillah niku nek dipun hayati kanthi leres, kula jenengan niki mboten gadanipun tiyang sepuh boten. Kula panjenengan sedaya kagungane Gusti Allah. Kalau kita milik Allah, kita berbuat, kita melakukan ibadah pasti ditujukan untuk mencari ridho Allah, karena kita miliknya Allah. Ya. Sami ugi nek ngeten nggih. Kula jenengan sakbari lunga untuk jajan macam-macam. Kenapa yang kita beri pertama kali adalah anak-anak kita, keluarga kita, istri suami kita yang diberi. Karena semuanya itu adalah bagian dari keluarga kita. Kok ora wong liya, kok ora anake wong liya, kok anake dhewe mana dicari akan diberi oleh-oleh dari bepergian. Itu karena
anak tersebut adalah milik kita. Nah nek kula panjenengan rumaos, kula panjenengan kagungane Gusti Allah, pasti amal yang dilakukan, berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah hanya untuk Allah. Ya. Kemudian yang kedua, seperti kasus dalam hadis ini, ya, orang yang diberikan Allah ilmu, ya, rajin baca Al-Quran, dia pasti akan melakukannya untuk Allah karena dia milik Allah. Demikian pula orang yang diberikan harta benda yang berlimpah, kalau dia menginfakkan harta itu pasti untuk Allah karena kita milik Allah. Nah niki, terus kula panjenengan kedah mengenal posisi kita dan posisi Allah Sang Khalik Pencipta. Ya. Kemudian yang ketiga, caranya cinta kita kepada Allah harus lebih besar daripada yang lain. Kula jenengan nek saged mencintai Allah melebihi segala-galanya, pasti amal kita akan menjadi ikhlas. Ya, menjadi ikhlas. Karena amal itu nanti akan diperhitungkan Allah, diberikan balasan oleh Allah. Baik dibalaslah surga, buruk amal itu akan dibalas dengan siksaan neraka. Engkang terakhir, sampun kesupen kula panjenengan supaya menjadi orang yang ikhlas, ini harus memohon kepada Allah dengan doa. Dan donga. Umar bin Khattab menika nate nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al amali kullaha sholihan. Ya Allah, jadikanlah amal-amalku semuanya soleh, baik, ikhlas karena Allah. Waj'al li wajhika kholisan. Jadikanlah amal-amalku hanya untuk mencari ridhomu. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Jangan engkau jadikan amalku kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Donga niku penting. Kula njenengan nggih kedah ngoten, kula njenengan nggih ndonga nyuwun, ya Allah Gusti paring ngono kula saged amal napa mawon menika kanthi ikhlas, kanthi sae lah ngoten nyuwun. Boleh dengan bahasa kita sendiri. Jadi doa itu jangan dianggap enteng. Kula njenengan nyuwun sehat. Alah donga tok nek ora mertamba ya ora sehat, ampun ngoten. Donga niki minangka ya pembimbing. Nek kula njenengan ya Allah berikanlah aku sehat sembuh dari penyakit, niki pun dados sesuatu ingkang ageng. Kula panjenengan kalau diterima doanya akan ditunjukkan jalan menuju kesembuhan. Lho niku, delalah mertombo petuk dokter cocok. Delalah mertombo dengan obat ramuan tertentu cocok. Lho niku, sebabnya napa? Sampun dipun pandu kanthi donga kala wau. Mula donga niku kudu diutamake niki nggih. Kula njenengan pengin sugih, donga. Aja duwe anggapan alah ndonga tok ora nyambut gawe ora ana hasile. Aku wis tau ndonga terus ora ana hasil, ampun ngoten. Kula njenengan ndonga diutamakan, ya Allah, berikanlah kami rezeki yang barokah, mudahkanlah rezeki untukku, untuk keluargaku, dimohonkan kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nek Gusti Allah nampi dongane kula njenengan, niku mangke gampil, delalah petuk kanca sing suwe ora ketemu, paring informasi kabar tentang suatu usaha. Ternyata dilakoni judu dadi sumber rezeki. Lho niku sababiyaipun saking donga. Mulane kula njenengan niki napa mawon saderengipun kula panjenengan ikhtiar secara lahiriah, maka batinnya dikuatkan dengan doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, mohonlah kepadaku, niscaya aku kabulkan permohonanmu. Niki nggih. Dados donga niki monggo dipun lampahi. Wonten malih donga sanesipun ingkang sering kula panjenengan waos. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nek bar salat donga niki sae dipun waos.
Allahumma ya Allah a'inni, tolonglah aku, bantulah aku. Ya. Ala zikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan mampu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan melakukan ibadah yang baik. Lho ibadah sing sae niku napa? Carane bener lan ikhlas dipun lampahi. Niatipun krana kepengin pikantuk ridhonipun Allah. Dados donga monggo dipun kathai kangge amal kula panjenengan supados saged tergolong amal ingkang sae, ingkang ikhlas karena Allah. Lah nek ikhlas karena Allah, amal yang telah kita lakukan itu benar-benar ikhlas, ini punya rahasia, ada sirinya, ada hikmahnya. Contohnya riyen nate ngaos kitab Riyadhus Shalihin, teng lebetipun kitab niku dipun critakake wonten kisahipun tiyang tiga ingkang tersesat wonten gua. Nate nggih menika nggih. 3 orang tersesat di dalam gua, ternyata gua itu lalu tertutup oleh batu yang besar pada pintu gua, mulut gua, sehingga bertiga ini tidak bisa keluar. Tolong nggak ada yang dengar, itu di tengah hutan belantara. Bagaimana 3 orang ini? Itu dikisahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Orang yang pertama menyampaikan kepada Allah tentang amal ikhlasnya. Ya. Apa amal ikhlasnya orang yang pertama? Ya. Orang yang pertama itu memiliki kedua orang tua. Ibunya telah lanjut usia. Dia pekerjaannya memerah susu. Biasanya pulang senantiasa memberi minum kepada ibunya, bapaknya. Ternyata suatu saat dia pulang terlambat. Karena pekerjaan banyak, ngelembur, pulang ibunya sudah tidur. Air susu siap diminumkan pada ibu, tapi bagaimana ibu tidur? Tidak mungkin dibangunkan, mengganggu. Ditunggulah beberapa saat. Anaknya nangis minta minum, air susu tidak diberikan. Dia pun menahan haus, tidak meminum sebelum sang ibu ini meminum terlebih dahulu. Sampai fajar tiba, baru ibunya bangun, lalu diminumkanlah air susu kepada ibunya, baru anaknya dan dirinya. Wahai Allah, kalau ini amal yang ikhlas, aku lakukan hanya untuk mengharap kepadamu, maka bukalah pintu gua ini dari batu yang menghalang. Akhirnya batu besar bergeser. Niku amal ikhlas sakit ngoten. Tapi belum cukup bertiga untuk keluar. Baru tangan bisa dilambaikan di luar. Kepala belum, badan belum. Kemudian orang yang kedua menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang amal solehnya. Wahai Allah, saya punya keinginan, rasa cinta kepada anak perempuan dari paman saya. Dia sangat cantik, saya cocok dengannya. Suatu saat ya, dia butuh pinjaman uang. Saya beri pinjaman 120 dinar dengan syarat dia mau saya gauli. Karena dia mungkin terpepet butuh uang, maka tawaran itu pun diterimanya. Pada saatnya akan melakukan perbuatan zina itu, dia menyampaikan, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah untuk tidak melakukan ini, kecuali memang ada hak yang dibenarkan oleh syariat Allah. Akhirnya, kata orang tadi, saya mengurungkan niat untuk menyetubuhi anak paman saya yang sangat saya cintai. Dan itu saya lakukan benar-benar karena ikhlas ya, untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amal saya ikhlas, wahai Allah, berikanlah terbuka pintu gua ini. Akhirnya bergeser batu besar itu. Kepala bisa keluar, tangan bisa melambaikan keluar, badan belum. Maka yang terakhir, bertiga ini yang terakhir menyampaikan permohonannya kepada Allah. Wahai Allah, saya pernah punya karyawan, saya punya ternak yang banyak, karyawan selalu saya beri upahnya tepat waktu. Suatu saat karyawan saya mau saya kasih uang, dia sudah kabur terlebih dahulu. Tidak pamit, padahal dia belum menerima gajinya. Lalu saya
kembangkan gajinya itu menjadi ternak yang banyak. Ada onta, ya ada kuda, ada kambing banyak, itu milik dia. Bertahun-tahun sudah dia baru datang ke rumah. Dia menagih upahnya. Saya dulu kerja di sini belum dikasih upah. Saya minta upah itu untuk diberikan. Maka orang ini memberikan onta, kuda, kambingnya, seluruh yang banyak itu diberikan kepadanya sampai orang itu tersinggung karena dia tidak berhak sejumlah itu. Tapi orang ini menyampaikan, aku ikhlas ini semuanya menjadi upahmu karena memang awalnya yang saya kembangkan adalah harta dari gaji yang belum engkau ambil. Dan ini saya ikhlas ya Allah. Kalau ini amal yang ikhlas, bukakan kami dari gua ini. Akhirnya pintu gua pun bergeser, 3 orang selamat dari ancaman maut di dalam gua. Itu berkat apa? Amal yang soleh, amal yang ikhlas. Nah ini, dan kalau dengan gak ada amal soleh, amal sae, dan kita ikhlas, itu hikmahnya luar biasa. Hikmahnya luar biasa, baik di dunia maupun sampai akhirat. Menika antawisipun keterangan hadis qudsi, hadis yang ke-6 tentang amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa meningkatkan amal-amal kita menjadi amal yang ikhlas, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Monggo selajengipun sesi ingkang terakhir tanya jawab bila ada, boleh masalah yang berkaitan dengan keterangan hadis tadi atau mungkin masalah-masalah yang lain. Monggo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai pernikahan Pak Ji. Nggih. Dalam pernikahan itu mau dan mau itu selalu ada perselisihan di keluarga, kita sama istri. Iya. Kadang-kadang itu masalah fikih itu jadi besar Pak Ji. Itu pintar-pintar kita menjaga lisan Pak Ji sebagai suami Pak Ji. Itu kalau keceplosan Pak Ji, keceplosan. Terus mana balik ini untuk kamu? Tanda itu menurut syariat Islam itu bagaimana Pak Ji? Mas Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Bapak Agus Salim tentang ucapan suami mentalak istrinya karena memang ada persoalan, ya. Keceplosan ya. Pokoknya karena emosi tadi, kata-kata yang keluar, terus baliyo gue nih wong tuamu. Ini bagaimana? Pertama, itu tergolong talak, tapi talak yang kinayah. Kinayah itu sindiran. Kan talak itu wonten kalih. Ada talak yang diucapkan dengan kalimat yang jelas atau sharih jelas. Contohnya begini, saya talak kamu, saya cerai kamu, saya pegat kamu, itu jelas, sharih. Ono talak niku ingkang golonganipun kinayah. Wis nek ora gelem manut, baliyo ning gone wong tuamu, minggat kamu dari rumah ini, ya, kembalilah pada orang tuamu dan seterusnya. Kalau ini dimaksudkan untuk talak, maka itu pun hukumnya sama dengan talak yang sharih, yang jelas. Jadi tergantung ingkang ngucapke niku wau. Nek memang ini sebuah ungkapan untuk mentalak, meskipun bahasanya bahasa kinayah, sindiran, tetap berakibat talak. Lah nek pun talak kudu dihitung, panjenengan berkeluarga dengan istri ini sudah berapa kali talak. Kalau baru pertama kali itu, tenggang waktunya untuk kembali kepada istri adalah 3 kali sucian. Jadi nek istri pun men lajeng bersih, kemudian mandi, itu baru pertama. Men lagi bersih mandi kedua, men lagi bersih mandi ketiga. Kurang luwih 3 wulan niki
nek panjenengan pengen wangsul tenggene istri, namanya rujuk. Sebelum 3 kali sucian dengan rujuk pada istri, boleh menjadi suami istri lagi tanpa akad nikah, karena baru pertama kali melakukan talak. Ngoten nggih, 3 kali sucian. Salah satu kuru 3 kali sucian. Lah nek bojo wedok niki pun nate ditalak riyen-riyen, niki talak ingkang nomor kalih, panjenengan boleh kembali sebelum 3 kali sucian. Tapi hati-hati. Nek jenengan pun nate nglampahi talak ping kalih, biyen tahun 2015 talak, tahun 2024 talak lagi, ya. Di akhir bulan ini talak lagi ping 3. Jenengan boten saged wangsul tenggene istri, tidak boleh rujuk karena sudah talak 3, kecuali dengan syarat yang berat. Syaratnya apa? Saged wangsul tenggene istri panjenengan, istri sudah harus menikah dengan orang lain, istri sudah melakukan hubungan kumpul dengan suami yang baru itu, sudah dicerai, sudah habis masa iddah. Kalau itu semuanya istri masih sanggup dinikahi, boleh suami kembali kepada istri. Terus niki ucapan talak itu bukan main-main. Jadi disampaikan bahwa ucapan talak ini serius maupun main-main tetap dianggap sah. Tetap dianggap sah. Mulanya aja sembarangan tentang talak. Boleh mengucapkan kata yang lain tapi jangan berkait talak. Lah nek ora ngerti Pak ngoten kuwi sering tak pegat mulih kono minggat terus yo maksudku kangge mentalak pripun niku wis ngelewati batas niku. At-talaqu marrotani. Talak itu hanya 2 kali. Fa imsakun bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Kalau ingin kembali ya kembalilah dengan baik-baik, kalau ingin pisah ya pisahlah dengan cara yang baik. Niku ajaranipun Allah. Nek kula dengan polak talak orang ngerti aturannya tetap kumpul ya rusak keluarga niku. Talak wis entek wis terusan niku. Niku repot. Hubungannya sudah tidak dianggap sebagai hubungan yang halal suami istri itu. Ya tapi saya seneng kok talak bolak-balik. Dari iki masalah. Kadang wonten niku napa? Kula nate tanglet kok jenengan sering malak sebabnya napa? Lah kula mboten ngertos Pak nek hukumi ngoten mboten ngertos. Inilah kesalahannya. Kita diperintahkan mencari ilmu. Wajib laki-laki perempuan cari ilmu itu. Lah, golek ilmu mboten ya istiqomah. Biyen sekolah wis tahu, tapi saiki ora butuh ijazah akhirnya mboten purun nambah ilmu. Lah iku rusaknya. Ilmu tidak harus disertai dengan ijazah sertifikat. Ilmu itu untuk diri kita supaya kita tahu mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, mana yang baik, mana yang buruk dan seterusnya. Ngoten nggih Pak Salim nggih? Dados niku nek terlanjur ya niku wau talak berapa itu harus menyesuaikan aturan syariat Islam. Monggo wonten malih sanesipun. Oh nggih niki yang muda dulu nggih. Pak Bambang, Pak nggih, masa depan. Waalaikumsalam. Saya ini mau nanya, kalau di Demak itu kan ada adzan yang pakai logat Jawa gitu, Iya. adzan Jawa gitu. Iya. Terus ada yang nggak setuju kalau adzan itu dibuat-buat gitu. Apa kita harus, kan kiblatnya kan Arab ya Pak? Nggih. Apa harus ikut Arab terus gitu? Apa gimana? Ini bab adzan menggunakan langgam Jawa. Baca Al-Qur'an menggunakan langgam Jawa. Nanti wonten niku pas teng Istiqlal riyen langgam Jawa kangge peringatan napa riyen nuzulul Qur'an napa-napa. Ini bagaimana hukumnya kalau seperti itu? Ya. Sebetulnya tidak ada lagu yang menjadi pakem harus diikuti mboten wonten. Tapi yang jelas ya qiraah Al-Qur'an, azan itu merupakan kalimat-kalimat yang memang harus dijaga untuk tidak dilecehkan. Maka Al-Qur'an tidak boleh dibaca dengan lagu, misalnya lagu
Raul layar campur sari mboten saged. Soalnya napa engko kadang-kadang niku panjang dadi pendek mergo ngeboti lagune rusak ning ngoten niku. Belum lagi kesane kula panjenengan ini adalah lagu bukan kalimat-kalimat Allah yang suci. Dan itu ketadipun sagi. Adzan nggih ngoten, adzan itu panggilan supaya kita hadir di masjid mushola menunaikan sholat Jumat jamaah. Lagu adzan ya sedikit banyak berbeda boleh, tapi kalau sampai melenceng jauh dari pakemipun sing sampun normal dipun napa lagone niku nggih mboten sae. Soale nek lagune Jawa terus mengikuti nika wau nggih, mengikuti irama yang diinginkan tertentu, ini menjadi kadang panjang pendek terganggu. Maka sebaiknya tetap kita mengikuti yang lazim ada di masyarakat, terutama sumbernya syariat Islam dari Mekah, dari Madinah, ikutilah tata cara mereka. Ini bukan berarti nganggo lagu Jawa boten silahkan, tapi jangan merubah panjang pendeknya bacaan serta jangan memberikan kesan bahwa ini bukan panggilan untuk sholat berjamaah. Nah niku nggih. Terus wong Jawa ini pancen nggih anu napa pinter nih, apa-apa tekan kene dadi lagu kabeh. Sholawat saking mriku dugi mriki lagu. Nggih, wong kene ahli, nggih. Soale zaman riyen Wali Songo niku pendekatannya ngangge kesenian. Lah kesenian zaman biyen urung ana liya-liyane. Wontene nggih wayang, lagu-lagu napa tabuhan niku nggih akhirnya itu dipakai. Terus niki kula panjenengan nggih hati-hati, jangan sampai misi utama itu sebagai panggilan untuk menunaikan sholat jamaah ini menjadi kabur karena ngeboti lagune. Lah ngoten nggih. Monggo wonten malih ingkang wonten lebet. Sios mboten Pak Mardiano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau izin bertanya Pak Yai mengenai mati syahid itu yang di Palestina, anak-anak dan wanita itu apakah boleh mati syahid, dan pejuang yang di Gaza juga itu kan ada yang dalam pengungsian juga mati Pak, bagaimana hukumnya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mati syahid itu ada 3 nggih. Ada syahid dunia akhirat, yaitu ini yang tingkatan paling tinggi. Seseorang yang mati karena membela agama Allah, kalau dia mati syahid dunia akhirat. Tentunya mboten usah disolati jenazah, mboten usah dikafani, mboten usah dimandikan, langsung dimakamkan dengan pakaian yang ada. Kok nganggo sepatu ora usah dicopot. Ya, pakaiannya seperti apa langsung dimakamkan. Itu syahid dunia akhirat, langsung swarga menawi piyambakipun ikhlas seperti dalam kasus tadi. Niku luar biasa. Nomor kali wonten syahid dunia, membela harta benda, membela napa menika nyawa untuk menyelamatkan diri sampai dia terbunuh. Ini syahid dunia. Ya, syahid dunia. Perang membela kemerdekaan, syahid dunia. Ya. Jadi syahid dunia itu boleh jadi di dunia dibebaskan dari pengelolaan jenazah, misalnya tidak dikafani, tidak disolati, tidak dimandikan, syahid dunia, seperti orang yang mati karena membela kemerdekaan negaranya. Di akhirat, ya, dia mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Dan itu syahid dunia. Ada yang syahid akhirat. Syahid akhirat ini napa? Tiyang ingkang pejah kanthi cara dadakan. Contone keburukan napa bangunan, tertimpa bangunan, reruntuhan, sakit perut mendadak. Terus napa serangan jantung mendadak, sakit perut niku terus napa tenggelam. Niku termasuk syahid akhirat. Ning donya tetap dimandikan, tetap disolati, tetap dikafani dikawa komplit. Tapi teng akhirat piyambakipun dikantuk keringanan-keringanan. Termasuk ibu hamil melahirkan, ibunya meninggal, syahid
akhirat niku. Teng donya tetep dikafani, ya dimandikan juga disolati. Tapi teng akhirat ngoten. Lah, kasus di Palestina bagaimana ini? Tergantung niku wau. Nek piyambakipun membela agama Allah karena Masjidil Aqsa akan dirusak, dihancurkan oleh Israel misalnya. Mereka kecil besar semuanya menghalangi itu. Matinya dia karena membela agama Allah, syahid dunia akhirat. Tapi kalau dia hanya menyelamatkan dirinya, jiwanya, ya, berperang kepada mereka supaya dia tidak mati, lalu matinya mati syahid dunia. Tapi kalau sudah mengungsi di sana ternyata terkena bom, dia ingin menyelamatkan diri, maka ini syahid akhirat, ya, syahid akhirat. Terus kata niku, dalam melawan begal kan menyelamatkan nyawa, harta, itu termasuk syahid akhirat. Ya. Dan ini tergantung posisi niku. Tapi insya Allah saudara-saudara kita di Palestina kematiannya seperti apapun karena mereka itu dalam keadaan tertindas, ya, mengungsi juga masih dimusuhi, tidak aman. Ya, kita berharap mereka semuanya menjadi syuhada, ya, orang-orang mati syahid. Wonten hadis ngeten, nek kula jenengan pengen mati syahid nggih. Tapi kula jenengan kok mati ning omah, ning rumah sakit, jadi pengen untuk mati syahid. Niku jenengan kula tergolong mati syahid, walaupun matinya tidak di medan pertempuran. Mergo napa? Mergo niate kula jenengan ingkang ageng niku kok pengen mati syahid. Lha pengen mati syahid ora ono perang. Perang ini Palestina sangune rak duwe, ora disangune repot ya. Tapi pengen mati syahid piye iki ya? Orang kesempatan perang membela agama Allah di sini, maka dengan kalau meninggal dimanapun berada tergolong syahid karena punya keinginan yang besar. Terus sakit ngoten. Wonten malih Pak Budi, tuan rumah. Teroris itu gimana Pak? Teroris Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih waktunya Pak Musa. Mau memperjelas lagi Pak Musa masalah mati tapi tidak ikut perang Pak Musa. Tidak ikut perang tapi meninggal. Seperti di Palestina itu kan anak-anak seperti Pak Amar tadi yang bilang anak-anak sama wanita itu nggak ikut perang tapi meninggal. Nah itu posisinya gimana Pak? Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini di Palestina itu anak-anak perempuan yang ikut mati walaupun mereka tidak berperang. Kan perang itu dalam satu nopo istilah jamaah nggih. Ana sing kudu maju nggo bedile, ana sing tukang nopo niki membawa bahan makanan, ana sing tukang nopo perawat niku Pak nggih. Nah, kalau ada luka-luka itu semuanya include sedang berjuang di jalan Allah. Walaupun hanya sekedar membawakan senjata. Nah, seluruh rakyat Palestina tidak terkecuali anak maupun perempuan-perempuan punya misi itu. Punya misi itu. Ya. Mereka ingin mempertahankan negaranya, ingin mempertahankan agamanya. Ya. Semua warga seperti itu. Maka kematiannya tergolong syahid, meskipun syahidnya mungkin tidak syahid dunia akhirat. Sebabnya mereka ini sudah satu negara, satu bangsa itu terancam, kan terkenal dengan misi genosida, ingin menghabisi apa istilahnya keturunan-keturunanipun rakyat Palestina, ya. Akan melenyapkan sak keturunan-keturunan itu. Berarti perang sudah perang bukan antar pasukan tapi ya antar bangsa dan ya, rakyatnya. Jadi rakyat Palestina, bangsa Palestina sedang menghadapi ancaman genosida itu, maka semuanya dianggap sebagai ya yang sedang berperang meskipun posisinya tidak membawa senjata. Ngoten nggih. Ya. Terus nopo Mas? Yang teroris itu bom itu.
Kalau bawa bom, dia bersedia mati dengan bom yang dibawa, tapi dia memang membela agama Allah, itu boleh hukumnya. Boleh. Boleh. Jadi kalau dia masuk di tengah-tengah musuh, kemudian meledakkan bom itu dan dia menjadi mati karenanya, dia tergolong membela agama Allah dengan perhitungan satu mati tapi musuh banyak yang mati. Ya, seperti itu. Memang dalam perang nonton itu, dan itu dibenarkan oleh syariat Islam, boleh seperti itu. Tapi nek sing nggawa bom mati itu hanya sebagai nopo Pak? Teroris ya. Niki nggih benten niku. Karena tujuan dia untuk menteror, bukan untuk membela agamanya Allah. Tapi mereka bilang kok katanya syahid, itu menurut versi mereka. Ngoten nggih. Mulane beberapa tempat kan ada yang meledakkan diri di tengah-tengah kerumunan, di tengah-tengah mungkin aparat keamanan, pejabat dan lainnya. Itu dia menganggap aksinya itu benar. Karena dianggap pemerintah saat itu sedang dalam keadaan yang tergolong togut, ya, tidak berpedoman kepada syariat Allah. Ini sebagian menganggap ngoten Pak nggih. Tasih wonten apa sampun cekap? Pun cekap nggih. Sampun cekap, monggo kita dongaake Pak Budi sekeluarga, semoga diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, sedaya hajat-hajat saenipun mugi dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala, dipun kambilke Allah saged ibadah kanthi istiqomah lan ing pungkasanipun saged pikantuk husnul khotimah. Wa lima qasidina wa hawaijina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten para jamaah menawi anggen matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.